Halo teman-teman. Nah, hari ini saya mau bagi inspirasi, teman-teman. Di sini saya ada pohon manggis yang saya tanam di depan rumah saya. Ini saya tanam kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu, ya. Jadi kalau teman-teman bilang, ada orang bilang manggis itu lama nggak sih berbuah? Nah, ini salah satu buktinya. Ini saya tanam sudah 4 tahun, ya. Nah, tapi saya ada di kebun saya di Kalimantan yang saya tanam sudah 6 tahun dan kondisi sekarang sudah berubah. Ya, waktu saya beli bibit memang ya bapak yang jual bibit itu dia sangat jujur, ya Pak. Manggis itu tidak bisa diokulasi, Pak. Ya, kenapa tidak bisa, Pak? Saya bilang itu kan sama, setiap tanaman itu sama, ya kan harus bisa ditempel. Nah, permasalahan ini karena manggis dia kambionnya sangat tipis dan kalau disambung kemungkinan matinya luar biasa. Jadi tingkat keberhasilan antara 10-20%. Nah, bagi petani atau pembibit ya mereka tidak worth it ya. Jadi kebanyakan uang daripada hasil. Nah, akhirnya dikembangkanlah bentuknya tadi biji. Ya, biji kalau ditanam biji itu manggis itu rata-rata 8 sampai 10 tahun. Tapi saya sudah coba. Ini manggis saya kurang lebih sekitar 6 tahun sudah mulai bibit, mulai buah, mulai buah. Dan saya udah menikmati hasil. Ya. Tapi banyak teman, saudara ya maupun ya yang dari cerita-cerita teman-teman yang lain, mereka bilang ya tanam manggis kapan saya makan buah manggis. Setuju nggak teman-teman? Ya, saya sangat setuju karena butuh waktu itu 8 sampai 10 tahun. Nah, 8-10 tahun itu adalah artinya sudah panen raya ya. 6 tahun sudah mulai dibuah. Saya coba tanam manggis itu sekitar kurang lebih sekitar 1000 pohon lah, dan saat ini kurang lebih sekitar 80% yang berhasil ya, dan pohonnya sudah besar-besar ya. Nanti saya mau kasih teman-teman lihat video saya, sebentar saya tayangkan juga, teman-teman bisa lihat ya. Terus buah yang saya panen seperti apa nanti saya kasih tahu teman-teman. Ayo, dan saya juga akan ceritakan tentang teman-teman kenapa saya tanam manggis ya. Oke, ya teman-teman ya, sebentar ya nanti saya ceritakan. Terima kasih. Ini di luar panas nih, saya balik lagi dalam rumah. Dari manggis itu memang perlu waktu ya, 8 sampai 10 tahun. Tapi kenyataannya 6 tahun sudah mulai ada hasil ya. Ya buat makan, buat konsumsi lah ya. Nah teman-teman, manggis itu kalau kita khusus tanam, memang mungkin kebanyakan sudah merasa bahwa sangat alergi lah. Saya sendiri pun kalau sekarang tanam manggis untuk hasil, menurut saya juga tidak mau. Tapi bisa ya, teman-teman punya lahan yang luas ya, kita bisa tanam ya sistemnya adalah tumpang sari. Tumpang sari seperti saya waktu itu saya tanam manggis, saya tidak mengharapkan manggis itu memberikan saya hasil seperti apa, dan saya tidak pikir. Saya hanya berpikir saya tanam. Kemudian yang menikmati siapa saya tidak pikir. Ya, anak saya masih ada. Dan cucu saya juga suatu saat siapa tahu masih bisa menikmati. Dan saya tanam jeruk, pohon jeruk. Banyak orang bilang tanam jeruk itu tahan cuma berapa tahun. Nah, ini saya pikir saya coba tanam pohon jeruk ya. Saya tanam madu dan jeruk siam. Ternyata jeruk itu ada hasil. Ya, saya sudah tanam, manggis saya juga tumpang sarikan. Nah, ini sudah 6 tahun ya. Jeruk madunya masih ada ya, tapi pohon manggisnya juga sudah buah. Dan saya tidak pikirkan tentang saya tanam itu, tapi hari ini sudah ada hasil. Nah, ini salah satu bukti. Mungkin teman-teman pekarangan rumah bisa tanam ya kan, tanam atau mungkin tumpang sari dengan pisang atau yang lain ya. Tapi kalau pisang pohonnya sudah besar, saran saya jangan perlu ini. Jadi jaraknya harus agak jauh. Pisang itu akar bisa sampai 4 meter. Ya. Nah, ini
saya mungkin bisa, inspirasi saya ini mungkin berguna ya. Saya praktisi ini, saya bukan sebagai salah satu orang yang benar-benar ngerti tentang perkebunan, tapi pengalaman saya pribadi ya. Saya tanam, tidak berhasil, saya ulang, saya coba lagi, dan hasilnya hari ini sudah kelihatan. Saya punya pohon manggis. Nah, tahun depan saya rasa mungkin saya sudah jual buah manggis. Buah manggis itu sangat bagus untuk kesehatan. Tidak ada yang dibuang. Buahnya dimakan, dagingnya dimakan, kulitnya dijadikan untuk sebagai obat kesehatan. Ya, kita jemur, kita keringkan, terus kita haluskan di blender ya. Nanti setiap hari, setiap pagi setengah sendok teh kita seduh, kita minum. Saya percaya bisa mencegah penyakit kanker, penyakit diabetes, ya banyak lah ya mungkin, tapi bisa dilihat di YouTube. Kalau saya pribadi, saya bukan ahli gizi dan ahli kesehatan. Ya apa saya lihat, mungkin teman-teman bisa lihat nanti di YouTube. Oke teman-teman, sampai di sini. Terima kasih.